Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rachel Azlia dan teman saya Zaskia Kamila. Kami dari kelompok satu ingin membahas sejarah gadai dan pergadaian yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaskia. Okay, next slide, Sarah. Nah, yang pertama di sini ada sebelum bahas sejarah kita membahas terlebih dahulu tentang definisi dari gadai itu sendiri. Nah, di sini ada dua pengertian. Yang pertama ada pengertian dari Gufron di 2007 eh, mengenai bahwa secara umum usaha gadai itu adalah kegiatan yang menjaminkan barang-barangan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang. Nah, keberadaan gadai atau pegadaian ini tuh muncul sebagai respon dari sulitnya memenuhi kebutuhan mendadak, terutama bagi kalangan ekonomi lemah yang seringkali menjadi mangsa para rentenir. Kebutuhan dana dapat saja terpenuhi dengan menjual harta benda yang dimiliki. Namun resikonya itu barang yang telah dijual akan hilang dan tidak kembali. Sementara jumlah uang yang diperoleh kadang-kadang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan. Untuk mengatasi kesulitan ini, dibutuh di mana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga. Masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah hutangnya dilunasi. Nah, kegiatan menjaminkan barang-barang berharga ini untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu bisa disebut dengan usaha gadai. Sementara perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian. Nah, dalam kegiatan usaha gadai ini juga telah diatur dalam KUHP. Tapi di KUHP pasal 1150 ini menjelaskan tentang definisi gadai itu sendiri secara hukum, di mana gadai itu adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas barang bergerak, di mana barang bergerak itu nanti diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang tersebut. Next, Cel. Nah, adapun di sini asal-usul gadai. Jadi penyedia jasa gadai atau pegadaian merupakan lembaga keuangan tertua yang pernah didirikan oleh manusia. Nah, dalam sejarah dunia, usaha pegadaian itu pertama kali dilakukan di zaman Cina kuno di sekitar tahun 2000 sampai 3000 tahun sebelum Masehi. Aktivitas pada saat itu digunakan oleh masyarakat setempat sebagai sarana untuk memperoleh pinjaman. Usaha gadai pada saat itu menyediakan akses kredit jangka pendek bagi para pekerja bergaji rendah dan juga petani. Jadi toko gadai itu juga merupakan pandangan yang tidak asing lagi bagi masyarakat di Yunani kuno dan Kekaisaran Romawi. Jadi memang kata gadai ini kan berasal dari kata Latin yaitu patinum, yang berarti dia itu menjaminkan. Nah, selama berabad-abad, siapapun yang membutuhkan uang tunai secara cepat dan barang berharga untuk dijadikan jaminannya, dapat mengakses layanan pegadaian untuk menukarkan barang berharga tersebut dengan uang tunai dengan tambahan bunga yang akan dikenakan. Sama seperti saat ini juga, jika nasabah gagal membayar pinjaman mereka, ditambah dengan bunga, pegadaian akan menahan barang tersebut untuk dijual atau dilelang kepada pembeli lain. Nah, pemberian pinjaman dengan jaminan ini merupakan salah satu profesi tertua di dunia.
di mana dia ini telah ada sejak berabad-abad yang lalu, sejak abad ke-5 di Tiongkok hingga zaman modern. Orang telah menggunakan barang sebagai pinjaman selama berabad-abad. Orang-orang yang memiliki barang berharga untuk dijadikan jamanan telah diperoleh pinjaman dengan nilai moneter tersebut selama berabad-abad. Berikut ini adalah sejarah lengkap pinjaman dengan agunan dari masa ke masa, dari secara internasional mungkin, dari negara ke negara. Eh, ya pokoknya dari masa ke masa, dari zaman sebelum Masehi sampai saat ini. Excel. Kevin Davis pada tahun 1997 mengatakan bahwa gadai atau bisa dibilang sebagai pawn shop ini memberikan solusi keuangan yang lebih mudah kepada masyarakat. Karena syarat yang mudah dan proses yang cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan formal, di mana lembaga keuangan formal seperti bank pada umumnya itu meminta persyaratan yang cukup banyak. Chan dan Ouyong menyatakan bahwa hal ini serupa juga bahwa gadai ini merupakan bagian dari sektor informal yang secara signifikan memberikan pinjaman kredit khususnya pada kalangan menengah ke bawah dan area di mana adanya kesulitan masyarakat dari lembaga keuangan utama yang ada dikarenakan cukup banyaknya prosedur dan persyaratan. Maka dari itu, gadai sangat populer di masyarakat, namun dengan demikian literatur tentang gadai ini tidak terlalu banyak. Hal ini dikarenakan sebagian besar kegiatan pegadaian dilakukan itu secara informal seperti yang sudah dijelaskan tadi. Terus juga ada jumlah kredit yang kecil, retail dan jangka pendek, serta adanya keterbatasan akan data dan statistik. Nah, lembaga gadai dalam praktiknya itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada lembaga gadai yang hanya menyalurkan kredit gadai saja, dan ada juga lembaga gadai yang sekaligus menerima jual beli barangnya. Nah, memberikan kredit gadai ini merupakan fungsi utama lembaga gadai. Kredit gadai merupakan solusi dalam permasalahan keuangan, khususnya ketika masyarakat mengalami kekurangan dana yang mendesak. Masyarakat miskin serta kelas menengah bawah akan membutuhkan kredit skala kecil atau bisa dibilang sebagai mikro, terus ada jangka waktu yang pendek, dan juga biaya murah. Nah, makanya dari itu, menurut Robinson, pinjaman dalam bentuk kredit mikro ini merupakan salah satu upaya untuk menangani atau menanggulangi dari kemiskinan. Nah, adapun beberapa penulis yang telah meneliti keberadaan lembaga gadai ini. Di mana pertama ini ada Chesky di tahun 1994 meneliti tentang Gade atau pawn shop yang merupakan buku penelitian komprehensif pertama tentang pawnbroker dan check cashing outlet di Amerika Serikat. Lalu selanjutnya ada peneliti Peterson di sekitar tahun 1899 1899, di mana dia ini melakukan comparative study dan investigasi gadai di Amerika dan Eropa. Lalu yang terakhir, lalu ada peneliti Levin di tahun 1913, di mana dia itu membahas bisnis gadai secara intensif. Dan yang terakhir ada peneliti um, Nguyen tahun 1939. Dia merupakan peneliti yang meneliti atau membahas tentang jumlah lembaga gadai yang ada. Hmm, sebelumnya, Cel.
yang yang Cina. Nah, Pegadaian yang saya sudah bilang tadi, Pegadaian ini pertama kali muncul di zaman kuno Cina, Cina zaman kuno. Jadi pada zaman tersebut Pegadaian muncul di biara-biara Buddha Tiongkok selama abad ke-5 yang dimiliki dan dioperasikan oleh para biksu. Nah, kadang-kadang usaha-usaha jenis ini didirikan oleh individu-individu pribadi yang kaya sebagai usaha patungan dengan wihara. Karena wihara itu uh, di sana terkadang dibebaskan dari pajak negara. Namun, usaha gadai ini sangat diawasi dengan ketat, sehingga hak dan kewajiban pelanggan serta pengusaha bisnis gadai ini tetap dijaga. Nah, secara khusus pada masa tersebut, pelanggan diberi waktu 3 tahun untuk menebus barang jaminan mereka dan tarif yang dikenai itu tidak boleh lebih dari 3% per tahunnya. Meskipun ini adalah contoh paling awal yang tercatat dari toko gadai, sangat mungkin bahwa pegadaian telah ada dalam beberapa bentuk atau bentuk lain jauh sebelum masa ini. Next, child. Lalu lanjut ke pegadaian di Eropa. Nah, pegadaian ini mencapai Eropa ketika uh, Kekaisaran Romawi ini berada di puncak kekuasaannya. Yunani dan Romawi ini tuh dianggap sebagai pencetus sistem gadai modern, di mana terdapat pengaruh kekaisaran pada pegadaian modern. Pengaruh kekaisaran pada pegadaian modern ini tidak dapat diremehkan. Banyak undang-undang modern yang mengatur industri pegadaian berakar pada hukum Romawi kuno atau Romance Law. Law. Namun, itu tidak berarti bahwa hukum Romawi ini telah disalin kata demi kata. Nah, dalam aturan ini, pegawai di toko gadai itu harus mengenakan seragam, lalu ada furnitur atau uh, alat tempat pokoknya ya, furnitur khusus dan sebagainya. Nah, adanya aturan ketat di Kekaisaran Romawi kuno, mana deh, di Kekaisaran Romawi ini tentang apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang boleh dan tidak boleh. Jadi, uh, jika bawa pegadaian untuk digunakan sebagai jaminan pinjaman yang peralatan pertanian umum itu kaisar yang bernama Augustus itu mengonversi harta-harta rampasan perang atau harta dari penjahat menjadi harta negara dengan sistem gadai Romance Law. Harta negara ini kemudian boleh dipinjamkan kepada rakyat tanpa bunga. Boleh di next cell. Nah, masuk ke pegadaian di era pertengahan abad.
di mana dalam bentuk aslinya itu ada Mons Dei adalah bentuk dasar pegadaian yang didirikan oleh Paus Romawi untuk menjaminkan uang kepada orang miskin dan pinjaman ini tidak dikenakan bunga dan akan ditutupi oleh nilai jaminan seperti pakaian atau peralatan. Jelas. Nah, hal ini cukup jelas bahwa perusahaan-perusahaan awal itu membutuhkan biaya untuk beroperasi dan tidak menghasilkan keuntungan, sehingga menjadi lebih umum untuk membebankan bunga pada pinjaman untuk menutupi pengeluaran dan biaya operasional usaha mereka. Nah, dari akarnya yang sederhana di Italia, pegadaian yang mengenakan bunga pinjaman ini mulai menyebar ke seluruh Eropa. Nah, pada tahun 1622, toko gadai didirikan di Ghent, Amsterdam, dan di Brussel, dan sebagian besar kota besar di Eropa, eh, ya sebagian besar di kota Eropa untuk mengikuti tren tersebut, pada saat tersebut, gitu. Hmm. Boleh nih next cel. Nah, kita masuk ke Italia abad pertengahan, di mana perkembangan pinjaman dengan agunan seperti yang kita kenal saat ini sangat dipercepat di Italia abad pertengahan, di mana para pedagang di wilayah Lombardia atau banyak dari mereka yang memiliki hubungan dengan keluarga Medici yang kaya ini membantu menyebarkan praktik ini ke seluruh Eropa. Para pedagang Lombard juga berjasa dalam menciptakan simbol gadai berupa 3 bola emas yang digantung di luar toko mereka. Saat ini tanda ini telah berkembang menjadi tanda pegadaian yang diakui secara global. Di Italia gagal karena Vatikan mengeluarkan aturan gadai terbaru. Jadi Vatikan ini mengizinkan sistem Sacri Monti di Pita, Pita, itu untuk membebankan suku bunga kepada pelanggan mereka sehingga menyebabkan pelanggan membayar biaya lebih besar. Sistem ini rupanya mendapatkan banyak tantangan karena dirasa sangat merugikan. Lalu pada abad ke-16, Peppo Leo X, Peppo Leo 10 atau Paus Leo 10 menyatakan bahwa pegadaian merupakan profesi yang diakui secara hukum di seluruh Eropa Katolik, dan siapapun yang mempertanyakan legalitas atau moralitasnya dapat dikucilkan. Jadi keputusan ini memastikan bahwa praktik pegadaian telah mengakar dalam struktur kehidupan keuangan Eropa selama bertahun-tahun kemudian. Hmm. Next, ya. Ada perbedaan sih kok. Oh, 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 langsung Meksiko. Oh, kehadir kemudian ada Meksiko. Jadi kehadiran jasa gadai di wilayah Meksiko
pada awalnya diperkenalkan oleh bangsa Spanyol pada abad ke-18. Jadi seiring perjalanan waktu bisnis gede di negara Meksiko dikelola oleh swasta atau pribadi. Sedangkan pemerintahan hanya mengatur regulasi supaya bisnis gade ini mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Nah, bisnis gade di negara walaupun dijalankan oleh swasta dan perorangan tetap memiliki misi mulia, yaitu di samping bertujuan untuk memupukkan keuntungan dari bisnisnya, juga memiliki misi sosial untuk membantu meningkatkan derajat ekonomi masyarakat yang tidak mampu. Yang tidak mampu. Mana ya tadi? Yang tidak mampu dan berpenghasilan terbatas. Nah, secara statistik data bulan Mei 2011 itu menunjukkan bahwa di negara Meksiko ini terdapat 60 merek atau merek dagang atau nama perusahaan dengan cabang sebanyak 6.200 unit yang tersebar di seluruh negeri. Nah, ragam jenis barang jaminan yang dijadikan agunan untuk mendapatkan pinjaman, yaitu seperti ada emas sebesar 92%, lalu ada perak dan batu permata, yaitu sebanyak 4%, terus ada jaminan barang otomotif sebanyak 3%, sedangkan sisanya 2% yang merupakan barang-barang lain seperti alat-alat elektronik kayak komputer dan ada alat-alat lainnya. Nah, besarnya uang pinjaman yang diberikan kepada masyarakat ini dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu ada uang pinjaman untuk misi sosial dan juga ada uang pinjaman untuk misi bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan dan menumpukan keuntungannya. Nah, besarnya keuangan ini tadi. Besarnya uang pinjaman dengan misi sosial itu ditentukan sebesar 50% dari nilai barang yang dijaminkan. Sedangkan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, uang pinjaman itu sebesar 60% sampai dengan 80% dari nilai barang jaminannya. Eh Pawn shop ini merupakan alternatif sumber keuangan bagi kebutuhan pegadaian yang bersifat mendadak karena prosesnya yang cukup cepat dan mudah. Gadai ini juga merupakan sumber utama bagi masyarakat kurang mampu yang belum mempunyai akses ke lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya, sedangkan yang nasabah yang memanfaatkan jasa gadai pada umumnya adalah wanita. Next, child. Nah, lanjut ke uh, Inggris. Inggris abad pertengahan. Konsep konsep pinjaman dengan agunan tiba tiba di Ing- eh konsep pinjaman dengan agunan tiba di Inggris pada masa invasi Normandia pada tahun 1066. Namun baru setelah para pedagang Lombardia tiba, popularitas praktik ini semakin meningkat. Di Inggris tahun 1361, Michael Northbury atau di Northborough, seorang bishop dari London mewariskan 1.000 pound sterling untuk pembentukan toko gadai gratis. Pada tahun inilah usaha gadai pertama di Inggris dimulai. Para pedagang lalu selama abad pertengahan eh, para pedag, pedagang Lombard memiliki beberapa klien terkenal, termasuk seperti ada Edward III dan Henry V, di mana Raja Edward III untuk membiayai pemerintahannya yang terkenal eh, menggadaikan perhiasannya pada tahun 1388 untuk membiayai
untuk membiayai perang melawan Prancis. Dan juga dikatakan bahwa terdapat Ratu Isabella dari Spanyol menggadaikan perhiasannya untuk mendanai Christopher Columbus dalam ekspedisinya ke dunia baru. Adapun Charles I dari Inggris mendirikan perusahaan perbankan Lombard miliknya untuk mendanai perang melawan Oliver Cromwell, sementara Cromwell membubarkan semua perusahaan pegadaian saat ia menjadi Lord Protector di Inggris. Nah, pasal 27 Piagam Kerajaan yang mendirikan Bank of England pada tahun 1964 dengan jelas menggambarkan sistem perbankan yang didasarkan pada prinsip-prinsip gadai. Um, hmm, Mana tadi ya? Para pedagang Lombard ini menghadapi kecurigaan dari kelas penguasa dan rakyat biasa, tetapi popularitas mereka ini tetap tumbuh dan berkembang selama masa ini hingga menjadi bagian yang mapan dari sektor keuangan di London. Di London. Salah ya. Bentar. Hmm, oh ya, memang para pedagang meninggalkan dampak yang begitu besar pada kota lain sehingga sebuah jalan dinamai sesuai nama mereka yaitu Lombard Street. Lalu di Inggris pegadaian harus memiliki lisensi sejak tahun 1785 dan seterusnya. Hmm, Sejak tahun 1900, lisensi pegadaian dikenakan biaya 10 pound sterling di wilayah London dan 5 pound sterling di provinsi-provinsi dengan suku bunga tetap yang diperbolehkan sebesar 0,5% per bulan. Dan jangka waktu pinjaman maksimum 1 tahun. Nah, undang-undang ini bekerja dengan baik selama 75 tahun dengan beberapa perubahan pada syarat dan ketentuan, tetapi dibatalkan oleh Undang-Undang Lisensi dari Pawnbroker di tahun 1872 yang membeli banyak undang-undang yang masih mengatur pegadaian saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahel. Ya, gue buka Canva dulu. The Lombards adalah asal-usul perbankan Lombardia juga berasal dari pialang gadai dalam kotep I don't know how to spell it Mons DPT dan dimulai di wilayah Lombardia yang kaya di Italia. Pegadaian ini dikenal sebagai Lombard di seluruh daratan Eropa dan Inggris
dan masih mungkin untuk menemukan Lombard Street dan Lombard Alleys di kota-kota besar di seluruh dunia, yang menandakan bahwa mereka pernah menjadi lokasi untuk toko-toko gadai terkemuka. Praktik kredit Lombard masih relevan hingga saat ini, dan sebagian besar bank besar akan memberikan pinjaman terhadap sekuritas yang diperdagangkan dengan menggunakan prosedur pinjaman yang dijamin. Lalu kebangkitan pegadaian dalam satu dekade terakhir berarti bahwa tiga bola emas yang menjadi simbol khas universal pegadaian kembali menjadi pemandangan yang umum di wilayah Lombardia, Italia. Seperti halnya industri pegadaian itu sendiri, memang meskipun pegadaian telah ada dalam bentuk selama lebih dari 1000 tahun, kebangkitan perbankan Lombard pada abad ke-15 akan membawa pegadaian menjadi terkenal di setiap kota besar di seluruh Eropa. Begitu besar pengaruhnya sehingga banyak kota di Eropa yang masih memiliki jalan yang dinamai sesuai dengan nama praktik ini, seperti Lombard Street yang terletak di kota London. Termil, aku lagi buka. Ini cara cek notesnya gimana? Oh ini. Nggak bisa dilihat Mel notesnya. Bentar, Cel, nanti aku kirim. Eh, Kemudian ini ya lambang toko gadai. Kemudian ada asal simbol pegadaian. Asal-usul perbankan Lombardia juga berasal dari pilang gadai. Digambarkan memiliki 3 buah bohlam lampu, namun terdapat teori yang populer adalah bahwa simbol tersebut awalnya adalah 3 koin emas, referensi langsung ke perdagangan mereka, tetapi kemudian diubah menjadi bola agar lebih mudah terlihat. Lalu 3 bohlam lampu ini sering dipasang di depan lampu atau samping pintu toko gadai, karena mayoritas orang Eropa itu pada masa itunya buta huruf, dan satu-satunya cara untuk mengenal toko gadai adalah dengan 3 bohlam lampu besar. 3 bohlam lampu ini melambangkan pegadaian pada awalnya merupakan simbol Bank Gadai Lombard dan keluarga Medici di Florence. Perlu diketahui bahwa keluarga Medici memiliki pengaruh yang cukup besar, artinya keluarga ini memiliki pengaruh yang tidak dapat diremehkan. Beberapa orang berpendapat bahwa mereka adalah keluarga terkaya di Eropa pada masa kejayaannya dan menggunakan kekayaan tersebut untuk membeli pengaruh politik. Did you know? Sorry. Sebuah keluarga yang memperoleh dari kekayaan perbankan
Sejumlah pegadaian di Florence berkontribusi pada kekayaan mereka. Beberapa orang mengklaim bahwa simbol tersebut merupakan adaptasi dari lambang rumah Medici yang berisi sejumlah 3 bola. 3 bulatan terbawah yang dapat Anda lihat pada lambang di bawah berada dalam formasi yang sama dengan yang ada pada simbol gadai modern. Argumennya, pengaruh keluarga Medici pada perbankan berarti bahwa sebagian lambang mereka menjadi identik dengan industri keuangan secara umum, sebelum akhirnya hanya diasosiasikan dengan pegadaian. Hal ini adalah argumen yang menarik karena House Medici memang menjalankan Medici Bank, yang untuk waktu yang lama merupakan lembaga keuangan terkaya dan paling dihormati di Eropa. Dari Italia inilah sistem gadai terus disempurnakan sehingga seluruh kerajaan di Eropa mulai mengadopsi sistem gadai dari Italia dengan berbagai modifikasi masih sesuai dengan hukum yang berlaku. Nextnya, sejarah gadai di Indonesia. Yang pertama itu tahun 1746, di mana kehadiran jasa gadai di wilayah Meksiko pada awalnya diperkenalkan oleh bangsa Spanyol pada abad ke-18. Seiring perjalanan waktu, bisnis gadai di Meksiko dikelola oleh swasta atau pribadi. 1746, VOC mendirikan Bank Van Liening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Bank Van Liening di Batavia merupakan perpanjangan atau cabang dari Bank Van Liening yang ada di negeri Belanda, yang didirikan dengan surat keputusan Gubernur Jenderal Van Imhoff. Bank ini adalah lembaga gadai resmi pertama dan merupakan cikal bakal pergadaian di Indonesia. Pada tahun 1800, peran VOC digantikan oleh pemerintah Hindia Belanda, termasuk mengendalikan operasional Bank Van Liening. Bahkan, keberadaan lembaga kredit tersebut semakin dipertegas oleh Gubernur Jenderal Daendels dengan menggunakan peraturan yang merinci jenis barang yang dapat digadaikan seperti emas, perak, permata, kain, dan sebagian kecil perabotan rumah tangga yang dapat disimpan dalam waktu yang relatif singkat. Lalu pada tahun 1811, Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda, maka Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles yang menjadi penguasa saat itu tidak sependapat bahwa bank semacam itu harus dilaksanakan oleh perorangan saja. Karena itu pada tahun 1811, Bank Van Liening ini dibubarkan dan sebagai gantinya Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia memberi keleluasan kepada masyarakat untuk mendirikan usaha pegadaian dengan syarat harus mendapat lisensi atau izin dari pemerintah daerah setempat atau lisensi stelsel. Dan perkembangannya sistem perizinan pengelola pegadaian kepada perorangan berdampak buruk karena pemegang lisensi atau pengusaha swasta ini menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah Inggris. Sebagai solusinya saat itu, metode lisensi stelsel ini diganti dengan patch stelsel, yaitu pendirian pegadaian yang harus diberikan kepada umum atau swasta yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah. Nah, metode patch stelsel ini tetap dipertahankan saat Belanda berkuasa kembali di tahun 1816, namun metode ini kembali membuka peluang penyelewangan dari pemegang hak mencekik rakyat. Bagi pemerintah kolonial, hal ini dianggap merugikan. Lalu pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan culture stelsel.
di mana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebuah kegiatan pegadaian yang ditangani oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Lalu pada 1901, sebagai penanggung jawab pemerintah pada tahun 1900, pemerintah Hindia Belanda membentuk tim yang dipimpin oleh The Wolf van Westerhout untuk meneliti keberadaan, perkembangan, dan menetapkan kebijakan pemerintah di bidang lembaga keuangan. Dan salah satu tugas tim tersebut adalah mengadakan penelitian mengenai dapat tidaknya pegadaian diusahakan sendiri oleh pemerintah. Nah, hasil penelitian tersebut juga menyatakan bahwa pegadaian dapat memberi manfaat kepada peminjam atau rakyat kecil dan merupakan suatu sarana pemberantasan lintah darat atau rentenir. Karena itu, tim menyarankan agar kegiatan pegadaian ditangani oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar daripada masyarakat. Lalu, pertama di Sukabumi, Jawa Barat, momentum itulah yang kemudian diperingati sebagai Hari Ulang Tahun PT Pegadaian Persero yang didirikan pada 1 April 1901 oleh Lembaga Pegadaian Negeri. Nah, hal ini terutama karena prosedur untuk memperoleh pinjaman yang sedemikian sederhana, bunga yang rendah, dan taksiran terhadap barang jaminan yang mendekati kebutuhan mereka. Prosedur pelayanan pegadaian orang memang disesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat yang dianggap masih sederhana. Oleh karena itu, pemerintah menghadirkan prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit untuk menjawab sambutan masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka. Pada tahun 1902 dibuka Pegadaian di Cianjur, tahun 1903 dibuka pula di Purworejo, Jawa Tengah, Bogor, Tasikmalaya, Cikakak, Bandung, dan Cimahi. Tahun berikutnya kantor Pegadaian terus bertambah jumlahnya dan tumbuh dengan cepat. Aturan dasar Pegadaian mula-mula diterapkan tahun 1905 dengan Surat nomor 490 dan berlaku hanya untuk Pulau Jawa serta Madura. Pada 1917, semua pegadaian di Jawa dan Madura sudah berada di tangan pemerintah. Sementara di daerah luar Jawa dan Madura, masyarakat masih memberi kesempatan untuk mendirikan pegadaian swasta dengan mendapat lisens dari pemerintah. Barulah pada tahun 1921 dengan keluarnya STBL nomor 28, JO nomor 420 ditetapkan bahwa penyelenggaraan pegadaian seluruh Hindia Belanda menjadi monopoli pemerintah, tidak ada lagi pegadaian swasta. Dan tahun 1928 pegadaian terbentuk secara resmi di Jawatan, di mana hal tersebut dilakukan dalam 9 tahun kemudian setelah jumlah kantor pegadaian semakin banyak dan tersebar di seluruh Hindia Belanda. Pegadaian ini juga ditetapkan sebagai suatu jawatan atau diens resmi yang merupakan bagian dari birokrasi pemerintah. Lalu penetapan Panduisdiens atau Jawa Pegadaian ini sebagai lembaga resmi pemerintah yang tertuang dalam STBL tahun 1930 nomor 266. Setelah menjadi jawatan, kantor pusat pegadaian di lokasi yang strategis di Jalan Keramat Raya nomor 162. Dari sinilah seluruh operasional pegadaian dikendalikan sampai tahun 1932. Jawatan Pegadaian sudah memiliki 468 cabang di seluruh Jawa dan luar Jawa. Nah, lalu pada tahun 1961, awal perang kemerdekaan itu, eksistensi jawatan pegadaian juga naik turun mengikuti dinamika masa perjuangan. Pada masa saat itu, kantor pusat Jawatan Pegadaian terpaksa dipindah keluar Jakarta, pertama ke daerah Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Lalu pada Agramiliter Belanda II, kantor jawatan kembali mengalami perpindahan ke Magelang. Pendaratan
tentara sekutu atau Inggris yang diboncengi oleh Nietzsche telah menimbulkan kemarahan pada pemimpin bangsa dan pejuang kemerdekaan karena mereka tidak ingin republik hasil perjuangan dirampas oleh penjajah. Dan pertempuran-pertempuran heroik berkobar di pelosok daerah itu dan di kota-kota termasuk Jakarta karena situasi keamanan sangat rentan. Para pemimpin pegawai kantor pusat Pegadaian di Jakarta banyak yang mengungsi. Hal ini mengakibatkan koordinasi kantor pusat jawatan Pegadaian dengan cabang di daerah tidak lancar. Lalu akhirnya 13 Januari 1946 kantor pusat hijrah ke Kebumen. Sementara itu, pemerintah pusat RI juga telah dipindahkan ke Yogyakarta karena Jakarta telah diduga oleh Belanda dengan membonceng Inggris. Lalu 1969, evaluasi lebih lanjut dari pemerintah Orde Baru menyatakan bahwa perlu dilakukan penataan kembali semua ruang yang aku harus ngecas dulu bentar. Aku di depan bentar ini. Tahun 1969, keberadaan perusahaan negara di bawah pengaturan Perpu 19/1960 dianggap tidak menguntungkan. Bahkan hampir semua PN mengalami kerugian termasuk PN Pegadaian, perusahaan negara Pegadaian. Penataan tersebut dilakukan melalui Instruksi Presiden atau Inpres nomor 12/1967 tentang persiapan penertiban, penyempurnaan atau penyederhanaan perusahaan negara. Melalui Inpres tersebut semua PN. Nah, ini akan diklasifikasikan menjadi 3 bentuk badan hukum, yaitu perusahaan jawatan atau perjan, atau dementorial agency. Yang kedua, perusahaan umum atau perun atau public corporation, dan perusahaan perseroan atau persero atau state company. Pelaksanaan Impres 1967 tersebut direalisasikan dengan keluarnya Perpu nomor 1/1969 yang kemudian diundang-undangkan menjadi Undang-Undang nomor 9 tahun 1969 yang mengatur bentuk-bentuk usaha negara menjadi 3 bank, yaitu Perjan, Perun, dan Persero. Bagi pelaksanaan UU nomor 9/1969 tersebut, khusus untuk Pegadaian dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 7/1969 yang menetapkan bahwa status PN Pegadaian menjadi Perjan Pegadaian. Dengan status baru ini, Pegadaian ditetapkan beroperasi dengan modal sebesar lebih dari Rp234.500.000. Lalu pada tahun 1990, perubahan status Pegadaian dari perusahaan jawatan menjadi perusahaan umum dilakukan oleh PP nomor 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 yang kemudian diubah menjadi PP nomor 103 tahun 2000. Pada era Perum ini dilakukan perubahan yang mendasar baik dari sisi internal maupun eksternal Pegadaian. Lalu tahun 2012 dengan budaya perusahaan dan slogan yang dibangun tersebut mampu meningkatkan pelayanan baik secara fisik maupun non-fisik. Seperti perilaku karyawan dalam bekerja, dan melayani masyarakat. Di samping itu juga mampu meningkatkan citra perusahaan di masyarakat bahwa Pegadaian
bukan hanya untuk masyarakat miskin dan kalangan bawah saja, tetapi juga bagi kalangan menengah dalam mengatasi masalah keuangan untuk berbagai keperluan baik konsumtif maupun produktif. Barang Pegadaian mencatat lonjakan pertumbuhan yang sangat pesat. Dalam setahun, omset Pegadaian melonjak dari 6 miliar 270 juta menjadi 81 miliar 730 juta atau naik sekitar 31,8%. Kemudian ada salah satu contoh Pegadaian yang sampai saat ini masih berdiri di Indonesia, yaitu PT Pegadaian. PT Pegadaian adalah lembaga atau perusahaan yang menyediakan layanan pembiayaan dan gadai di Indonesia yang didirikan pada tahun 1901. Pegadaian ini juga berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menawarkan berbagai produk, termasuk gadai, yaitu menawarkan pinjaman dengan jaminan barang berharga. Lalu ada pembiayaan, yaitu menyediakan fasilitas kredit untuk kebutuhan usaha atau pribadi, dan ada juga investasi jual beli atau tabungan emas. Nah, PT Pegadaian ini memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia yang memudahkan akses bagi masyarakat. PT Pegadaian juga salah satu BUMN yang berkomitmen untuk memberdayakan ekonomi rakyat dan memberikan layanan yang aman dan terpercaya untuk masyarakat Indonesia. Wait. Sumber Sumber pendanaan PT Pegadaian terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu modal sendiri, yang termasuk modal yang disetorkan oleh pemegang saham. Bentar. Modal disetor adalah uang yang disetorkan oleh pemegang saham sebagai investasi awal dan tambahan. Kemudian ada laba ditahan, yaitu keuntungan yang dihasilkan dari operasional perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen, melainkan diinvestasikan kembali untuk pengembangan bisnis. Lalu ada modal dasar atau sumber daya internal, yaitu penghematan biaya dan efisiensi operasional yang meningkatkan kekuatan modal sendiri. Modal sendiri yang kuat memberikan stabilitas finansial dan memungkinkan PT Pegadaian untuk lebih fleksibel dalam mengambil keputusan investasi dan pengembangan. Kemudian ada kebijakan manajemen risiko PT Pegadaian. Manajemen risiko di PT Pegadaian ini meliputi identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko yang dapat mempengaruhi operasional dan keuangan perusahaan. Perusahaan ini menggunakan pendekatan Three Lines of Defense, di mana pengelolaan risiko dilakukan oleh semua unit kerja dan dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direction. Kemudian ada transformasi bisnis PT Pegadaian dari gadai konvensional menuju layanan keuangan modern. Transformasi ini melibatkan berbagai langkah untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan bentuk pasar. Yang pertama ini adalah fokus transformation-nya itu
ada digitalisasi layanan yang meningkatkan platform digital untuk memudahkan akses layanan gadai dan pembiayaan melalui aplikasi atau website. Kemudian ada diversifikasi produk di mana Pegadaian ini mengembangkan produk baru seperti tabungan emas dan pinjaman berbasis teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Lalu ada peningkatan SDM di mana Pegadaian terus menambah karyawan yang akan bekerja untuk melayani masyarakat. Kemudian ada keberlanjutan di mana Pegadaian bekerja sama dengan fintech atau platform lain untuk memperluas jangkauan layanan meningkatkan efisiensi. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, memperluas pangsa pasar, dan memberikan nilai tambah bagi nasabah. Alasan dibalik transformasi Pegadaian ini ada perubahan perilaku konsumen, di mana dari yang tadinya konsumen itu berbasis manual, kini menjadi serba digital di era modern. Lalu adanya persaingan yang semakin ketat dengan perbankan yang terjadi di Indonesia yang berlomba-lomba untuk memberikan kredit dengan bunga yang bisa lebih kecil. Lalu ada perkembangan teknologi di mana saat ini konsumen mayoritas menggunakan fintech untuk tujuan dalam mencari pinjaman. Dan yang terakhir ada perluasan jangkauan pasar di mana Pegadaian ingin memberikan pangsa pasar ke seluruh jenis konsumen. 5 menit lagi, Mil. Hmm. Iya. Nggak mau on cam. Hmm. Aduh, jelek banget nih, jelek banget. Ngantuk ya. Mil, nanti ini langsung di exit aja. Di stop recording juga bisa dulu, Cak. Stop recording baru diakses bisa. Di M juga bisa. Harusnya langsung ke satu. Stop recording, habis itu langsung end aja ya. Iya. Cium Pil, cium kaki aku. Hmm. Jelek tuh. Halo, Yunda. Ini ada di bawah.
Mana Yuda? Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit lagi, Mil. Emil, ini langsung recording stop aja kan ya? Stop Iya. recording. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim.